Sama dengan dunia, kalau ada orang berbuat jahat, ngabunuh, misalkan mutilasi, orang nu ningalina walaupun bukan keluarga, ketika menceritakan kronologinya, ketika apa gini kan, lamun di TKP teh sok aya rekonstruksi, ningali kumaha ngabunuhna, kumaha mencitna, kumaha motonganana kan, cecep kita itu benci, bahkan pelakunya itu diciduhan, karena jadi informasi publik, semua orang jadi tahu. Sama di akhirat. Seseorang itu akan dikuliti satu persatu secara publis, diketahui oleh orang lain perbuatan-perbuatan kita, yang gedenya, yang kecilnya, kebaikannya, keburukannya, kejahatan, semuanya, ya kan? Tapi ada satu orang yang rencepan dihisab oleh Allah, yang menghisabnya hanya Allah dan tidak disaksikan oleh siapapun. Kira-kira siapa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas kudrah dan iradahnya beserta limpahan nikmat yang Allah curahkan kepada kita semua, turut patut berbahagia bahwasanya kita semua senantiasa masih diberi kesehatan, masih diberi kekuatan untuk terus menjalankan salah satu bentuk kewajiban kepadanya, yakni dengan bertolabul ilmi, berkumpul di majelis ini tentunya dengan niatan memperbaiki kualitas iman, ilmu dan amal soleh kita bersama. Dan tentunya mudah-mudahan berkumpulnya kita di sini, setiap langkah-langkah kaki kita menuju majelis ini dicatat menjadi amalan solihan muttaqabbalan, dan tentunya mudah-mudahan menjadi lantaran diturunkannya rahmat Allah dan diturunkannya maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman rahimakumullah, pada kajian Ahad pagi hari ini di tanggal 4 Mei 2025, alhamdulillah kita kembali berkesempatan belajar dan menerima nasihat-nasihat ketakwaan dari Al-Ustadz Yusuf Burhanuddin. Alhamdulillah Al-Ustadz sudah berada di hadapan kita semua, dan insya Allah tema yang akan dibahas pada kajian pagi hari ini terkait dengan masuk surga tanpa hisab dan azab. Mudah-mudahan dapat menambah motivasi untuk kita semua dan menjadi bahan tambahan wawasan khazanah keilmuan kita, tentunya tiada lain agar kita meningkat kepada derajat yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, yang pertama kami menghimbau pada jamaah yang masih berada di luar ruangan masjid, terutama yang bapak-bapak, untuk segera memasuki ruangan masjid karena masih tersedia tempat yang kosong yang bisa ditempati. Dan untuk kita semua, mari kita persiapkan penglihatan, pendengaran dan perhatiannya kepada apa-apa yang akan Ustaz sampaikan, yang insyaallah akan sangat berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Kajian kita mulai, kepada Al-Ustaz dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Ya ayuhan nasu taqu
Rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Bapak Ibu hadirin jamaah jihad yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi hari ini kita bisa berkumpul di majelis ini. Mudah-mudahan majelis kita saat ini termasuk majelis yang barokah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpah kepada sang junjunan alam, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menjadi contoh petunjuk hingga akhir zaman. Sebulan kita meninggalkan Ramadan, tak terasa Syawal juga sudah lewat. Jadi saya yakin Bapak Ibu sudah Lebaran nu kadua meureunnan. Yang bagian sudah beres nyawalannya, alhamdulillah, berarti mengalami lebaran nu kadua. Sabab ke bakal aya lebaran nu katilu. Sementara yang nggak sempat nyawalan kemarin, jangan khawatir ya, nanti aja pas bulan Rajab, nggak jadi Rajaban berarti. Kenapa Syawal terus dibina dengan ingatan kita untuk saum, agar kita tidak melewatkan satu bulan pun tanpa saum. Itu teh ngimbangin barokah kesejahteraan kita. Biar apa yang kita usahakan, apa yang kita makan, itu akan menjadi barokah. Apa yang disebut barokah, di mana kekuatan, kesehatan jadi kebaikan. Karena banyak yang sehat tapi tidak taat. Ada juga yang sakit tapi sama juga nggak taat, ya kan? Jadi yang disebut barokah itu adalah rasa syukur kita kepada Allah agar semua yang diberikan oleh Allah semuanya jadi kebaikan. Insya Allah kita sudah masuk bulan apa sekarang? Setelah Syawal, bulan Mei ya, bulan Zulqa'dah. Tersisa 2 bulan lagi, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Ujung terakhir muhasabah atas segala amal yang kita lakukan. Zulqa'dah itu artinya qa'dah, diam, tidak kemana-mana. Jadi bulan ini adalah bulan untuk merenung sebelum masuk ke bulan yang terakhir, bulan Zulhijjah. Maka wayahna Bapak Ibu tong seueur ka mana-mana, tong seueur piknik atanapi healing, komo teu boga duit mah ya tos we cicing di rumah. Nuju naon Bu? Nuju ngajar dog gitu ya. Jadi teu ka mana-mana siga Magicom cicing nyekelan setrum. Jadi kenapa harus mempersiapkan diri? Ini adalah bulan pertengahan, maka dalam bulan Sunda itu ya sering disebut dengan hapit ya.
karena mengapit 2 hari raya. Jadi setelah bulan Syawal kemudian Zulqa'dah, sekarang akan mempersiapkan bulannya puncak paripurna bagi seorang muslim, yaitu bulan haji. Kemarin kloter pertama sudah diberangkatkan. Kalau ada kerabat, saudara, bapak ibu sekalian, mudah-mudahan keberangkatannya dilancarkan oleh Allah, ya, diselamatkan, dan juga pulang membawa predikat haji yang mabrur, sampai kemudian selamat kembali di kampung halaman di tanah air. Ya, amin ya robbal alamin. Ini benar-benar puncak ibadah seorang muslim, karena begitu mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan jihad di jalan Allah. Karena itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Tidak ada balasan yang layak bagi haji mabrur kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu insyaallah bagi mereka yang berangkat haji, ya, dan mendapatkan haji mabrur, ataupun bapak ibu yang sudah berangkat haji, insyaallah dijamin masuk ke surga. Amin ya robbal alamin. Sementara yang belum berhaji, segeralah daftar, gitu aja ya, biar masuk list orang-orang yang masuk ke surga ya. Amin ya robbal alamin. Seperti tema pada pagi hari ini rada berat Pak. Masuk surga tanpa hisab dan azab. Jadi kantun ngageleuyeng lebet ke surga. Teu ditaros tapi disambut. Tidak masuk ke surga dengan siksaan terlebih dahulu. Gimana Bapak Ibu, mau? Asa seutikan mau nih. Mau nggak Pak? Ya, amin ya robbal alamin ya. Nanti kita lihat, kita cek ke TKP langsung nih, siapa saja yang masuk ke surga tanpa hisab dan azab. Apakah ada kemungkinan jamaah Abu Bakar Siddiq masuk ke sana? Mudah-mudahan. Ulah waka amin, kayak ditinggali heula ya. Sebab rada berat ini. Saya tanya dulu, Bapak Ibu yakin masuk ke surga? Henteu kabeh. Jadi ayah nu ragu-ragu ya tilu parapatna ya. Yakin nggak masuk ke surga? Ya udah, kalau yakin nggak usah dibahas. Jadi nggak perlu udah. Ya. Tapi ini memang masya Allah, benarnya firman Allah sama benarnya kabar berita yang diterima wahyunya oleh Rasulullah SAW. Kita mulai dari surah Al-Waqi'ah, surah ke-56 ya. Ini dasar dari obrolan kita hari ini. Karena ini obrolan goib, maka tidak ada yang bisa menjelaskan ini kecuali yang maha gaib, dan harus dijelaskan oleh orang yang menerima berita gaib, yaitu Rasulullah SAW. Ayat 10 sampai 15 ya, surat Al-Waqi'ah. Ini bagi sebagian orang ini diyakini surat Al-Waqi'ah ini bertuah ya, jadi bisa menjadikan seseorang kaya raya katanya kalau dibaca terus ya. Kalau sering dibaca dan sering usaha pasti bakal beunghar. Nah, tapi betul ya, ada keyakinan itu. Tidak salah kalau memang diberitakan ya, tetapi yang salah itu semua Al-Quran itu punya tuah berkah kalau dibaca. Nah, itu jangan suka pilih-pilih, karena yang macanya suka milih-milih hanya 1 ayat 2 ayat ataupun 1 surat 2 surat, berarti dia mengabaikan surat yang lainnya, dan ini nanti tidak akan memberikan keilmuan yang utuh. Karena Al-Quran itu sistemnya puzzle ya. Dia kalau dibaca Al-Fatihah kan semua surat itu ada berapa ya? Dijawab Bapak Ibu, ngaratereh tausiahnya ya. Berapa surat? 114 surat ya. Semuanya insya Allah sudah khataman, insya Allah ya.
Insya Allah ya, insya Allah duka gitu. Insya Allah kalau hataman. Ada yang sudah hafal 114? Ya, insya Allah kita on the way, harus mulai dari sekarang, tidak ada kata terlambat ya, karena menguasai itu berarti menguasai petunjuk. Dulu saya beranggapan bahwa kudu dibaca, udah paham bukan dengan dihafal, paham dengan otak, dengan pikiran. Ternyata tersesat itu. Setelah saya di Al-Azhar ngulik-ngulik, ternyata bagaimana mau faham kalau gak sering dibaca dan gak dihafalkan, gak mungkin tuh. Maka kefahaman itu akan diberikan kepada mereka yang sering membaca dan menghafalkan Al-Quran. Nah, biar cinta kita untuk baca dan hafal Al-Quran, maka di roadmap, di mapping Al-Qurannya. Al-Quran ada 114 surat. Surat yang pertama surat Al-Fatihah kan, dimulai dengan Al-Fatihah, surat yang pertama, dan diakhiri dengan surat An-Nas. Surat Al-Fatihah tos apa? Alhamdulillah. Surat An-Nas berarti atos tamat udah ngentengah-tengah barolong, ya kan? Nah, makanya ada yang dimulai di akhir, saya mangga biar gak sok langsung gak sok gitu, gak terkejut ketika menghafalkan surat yang pertama ataupun yang kedua di surat Al-Baqarah ya. Tapi memang yang paling ideal itu ya dari surat Al-Fatihah, surat Al-Baqarah. Terus Bu, Pak teh nanya Al-Quran teh siga piramid, saya bentuknya segitiga piramida tafsir bagaimana memahami makna Al-Quran. Jadi kalau terus sampai Al-Kahfi. Al-Kahfi kan tengah-tengah Al-Kahfi naon? Waliyatalatop, berarti sok dibaruka tengah nawungkul ya. Jadi sok waliyatalatop setelah Al-Kahfi nih. Kalau sudah setelah Al-Kahfi awalnya mudah ya, Al-Fatihah tapi maknanya dalam, terus Al-Baqarah rada lumayan, Ali Imran ayah hiburan, karena An-Nisa rada liur gitu ya, sehingga masalah, karena surat An-Nisa kan masalah perempuan, jadi banyak misteri ya. Itu paling susah Pak diapalkeun Al-Qur'annya ya. Makanya wajar kalau bapak-bapak susah memahami kahoyong ibu-ibu ya, datang boroning istrina suratna oge hese dihafalkeun ya kan. Terus kaluhur ke Al-Kahfi. Nah, beres Al-Kahfi kantun kahanap, makanya pendek-pendek tapi artinya jeleb gitu Al-Quran. Kalau sudah senang itu, senang mappingnya, maka senang kita akan baca dan mengkajinya ya. Jadi harus ada pengetahuan yang menyeluruh tentang Al-Quran dan bagaimana cara memahaminya. Heupula tadugi kadinya. Kita kembali lagi ke surah Al-Waqi'ah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im sullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin ala sururim maudunah muttaqiina 'alaiha mutaqabilin. Was-sabiquna as-sabiqun, mereka itulah orang yang paling dahulu beriman. Ulaikal muqarrabun, mereka itu yang senantiasa didekatkan oleh Allah. Fi jannatin na'im, mereka berada di surga yang penuh dengan kenikmatan. Sullatum minal awwalin, segolongan besar dari orang-orang terdahulu. Wa qalilum minal akhirin, dan sedikit sekali orang yang masuk surga dari orang-orang kemudian. Ala sururim maudunah, mereka berada di atas kasur yang bertatahkan emas. Muttaqiina 'alaiha, bertelekan, bersandaran, nyarande di atas dipan-dipan itu. Mutaqabilin, saling berhadap-hadapan. Bisa dipahami Bapak Ibu? Udah jelas? Skala seolah terpotong-potong ya. Makanya ini teh artinya itu sebetulnya satu rangkaian. Kita memahami satu rangkaian ini ketika memahami surat yang lain ataupun ayat yang lain, ataupun kita baca tafsirnya. Jadi kalau kita ingin memahami Al-Quran bukan berarti kita harus tahu terjemahnya, karena tahu terjemahnya belum berarti juga tahu arti dan maksudnya
Ya, tapi terjemah adalah salah satu cara wasilah kita untuk memahami Al-Quran. Wasabiquna sabikun, mereka itulah yang beriman terlebih dahulu, paling dahulu. Ya, kini dikenal dengan orang-orang siapa? As-sabiqunal awalun. Mereka yang pertama beriman kepada Allah dan Rasulnya. Siapakah mereka? Ada Abu Bakar, kan, dari kalangan orang dewasa. Kemudian ada dari kalangan perempuan, ya, ada Siti Khadijah radhiyallahu anha. Kalau dari anak-anak ada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum jami'an. Nah, ini para sahabat yang punya keistimewaan. Udah, mereka itu orang-orang yang PPIP nanti di surga itu, ya, bersama Rasulullah SAW. Dan bagaimana kepentingan ayat ini untuk orang Raja Polah umat Islam ayeuna ini? Apa kepentingannya? As-sabiq itu pemenang, orang yang selalu mengamalkan dalil, selalu yang pertama, tidak mau dipihulaan ku batur. Jadi selalu mengamalkan ayat yang dia dengar, yang dia kaji. Ketika udah beres pengajian, kajian dan lain sebagainya, dia selalu yang pertama. Di masjid dia datang, ya, kemudian berada di saf yang pertama. Begitu juga ngaji, haus terus. Dan yang paling penting adalah selalu disempatkan oleh Allah di tengah berbagai kesibukan apapun. Kan Bapak Ibu, ngaji itu bukan berarti teu aya pada melan anu sanes, kan? Seur pada melan di rumah. Ya, nah, banyak orang yang kemudian, wah, ngaji pengedulan, ya kan? Beunghar henteu gitu. Bari nu ngomong nage, tara ngaji, henteu beunghar deh gitu. Ya kan, buat apa? Ya kan? Nah, artinya apa? Artinya orang yang beriman itu selalu menjadikan petunjuk Allah itu yang pertama. Maka dia selalu berada di saf yang pertama. Ya. Kemudian yang kalah, yang tertinggal, al-masbuk, itu yang kalah. Kalau as-sabiq itu pemenang, kalau al-masbuk itu yang tertinggal, yang kalah. Makanya kalau orang di saf pertama itu disebut as-sabiq. Kalau udah kapihulaan imam, ini namanya al-masbuk. Kata Imam Ahmad, kalau kamu ingin lihat nasibmu di akhirat, lihat nasibmu di masjid seperti apa. Gitu aja. Kalau selalu mendapatkan saf yang pertama, hati-hati Pak. Pak, araya kene kan, masih fokus kan, ya, karena khawatir kalau jamaah sudah caricing, ya, takut sudah berpindah ke alam gaib, ya. Jadi kalau saf yang pertama selalu di sana aja, disempatkan ku Allah teh, mau lagi di jalan, mau lagi diem, mau lagi kerja, mudah weh. Ketika datang azan, aduh, asa panggilan gitu, asa kehormatan ini dari Allah. Itu hati-hati itu. Orang itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, kalau hatinya sudah didekatkan oleh Allah, sok sanaos bumina tebih, tegaduh kendaraan, tetiasa mapah, lamun kudu ngesot udah. Ya kan? Datang ke masjid dia. Tapi sebaliknya, kalau hatinya dijauhkan oleh Allah, sok sanajan imahna deket masjid, datang adan, melenoy, lulus gitu. Sekalipun dia ahli goeser gitu, tukang goes gitu, bahkan juara maraton gitu, itu tengaruh. Karena bukan hanya kekuatan fisik, tapi harus ada kekuatan iman. Dan iman inilah yang akan mengantarkan seorang jadi juara pemenang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu as-sabiq. Wasabiquna sabiqun ulaikal muqarrabun. Mereka itu selalu didekatkan dengan ketaatan, dijauhkan dari kemaksiatan. Jadi sekalipun dia tidak punya uang, terbatas kemampuan, tapi selalu disempatkan oleh Allah teh untuk bersedekah gitu. Dimudahkan, tidak membanding-bandingkan. Kalau di sakunya ada uang 50 ribuan sama yang 2 ribuan gitu. Yang masuk kotak amal ketika ke depan teh nu mana? Nya datos katingali tina rarain oge. Ya, sangat mengecewakan. Kan we cenah ustad kan leutik oge asal ikhlas gitu. Bari molotot gitu. Keur maleutik tukang ngamek deh. Ya kan? Yang terpenting itu yang gede komo deui ikhlas gitu.
harus yang terbaik, berikan kepada Allah yang terbaik. Kenapa kira-kira kita tidak ragu-ragu memberikan yang terbaik untuk Allah? Ini nanti kaitannya dengan kurban loh, ya kan? Kenapa kita tidak tertarik memberikan yang terbaik untuk Allah? Karena dirasa bahwa balasannya akan lambat, atau mungkin kita hanya mengharapkan balasan itu selalu cash and carry, jadi datang langsung. Salah gak kita berharap sedekah biar kaya? Salah nggak Pak Bu? Hayang sedekah tapi hoyong benghar gitu. Sedekah teh karena hayang benghar. Salah nggak? Nggak salah, karena memang dijanjikan. Orang yang sering sedekah itu pasti bakal dijamin kaya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalaupun mengharapkan di dunia silakan, dan di akhirat juga yang penting adalah niatnya benar-benar karena Allah, bahwa apa yang kita berikan akan diberikan penghargaan yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah termasuk ada keimanan jangka pendek, ada keimanan jangka panjang itu. Kalau jangka pendek itu kalau kita berharap pamrih di dunia, enggak, silakan. Tapi percayalah kalau gak ada balasan di dunia kita rasakan, maka di akhirat menunggu yang lebih besar. Asal niatnya apa? Lillahi ta'ala. Hanya karena Allah, bukan karena yang lain. Ya. Fi jannatin naim, di surga yang penuh dengan kenikmatan, sulatum minal awalin, ada segolongan besar dari umat yang terdahulu. Dan ini teh ada jumlahnya. Nanti saya bacakan hadisnya cukup panjang. Ini ada 4 segmen, ya. Karena itu mungkin kita ngaji sampai jam 10-an lah, ya. Siap Bu. Ini hadisnya panjang, tapi saya coba singkat ya. Saya coba singkat karena ini hadis penting. Ya, kita ngepoin dari berita Rasulullah tentang akhirat, tentang mereka yang paling utama nanti di akhirat. Karena kan yang masuk surga itu ada 3 golongan. Masuk surga seseorang itu, nanti umat Islam masuk surga itu ada 3 golongan. Semuanya pada dasarnya akan dihisab oleh Allah. Semuanya dihisab oleh Allah, gak terkecuali. Setiap orang dihisab. Karena itu ada orang yang berdoa, ya Allah hisablah kami dengan hisab yang ringan. Dan doa ini sebetulnya tidak diperkenankan. Berdoa dengan yang ini tidak diperkenankan. Karena kalau berdoa mintalah yang tertinggi, ya, mintalah yang tertinggi. Walaupun nanti ada yang dihisab dengan hisab yang ringan. Tapi kalau berdoa mintalah yang tertinggi, bigoiri hisabin, tanpa hisab, biar masuk langsung udah, tanpa ada ditanya-tanya. Karena apa? Karena hisab ini dahsyat. Setiap orang dipertanyakan semuanya. Yang paling lama dihisab siapa? Orang kaya. Maka hati-hati nih, Bapak Ibu anu balenghar di dia kadek tah. Ini lama. Karenanya berbahagialah Bapak Ibu yang miskin. Sebentar tuh. Ya, karena orang kaya itu masuk surga masuk surganya orang kaya itu 500 tahun setelah orang miskin. Ya, karena itu kalau pengen masuk surga cepat harus miskin tara sholat anger digenyer, ya kan, panggulana itu mah benghar tapi bagir. Coba semuanya rajin sedekah dan lain sebagainya, bahkan saking seringnya sedekah bahkan jadi konten gitu, banyak berbagi dengan yang lain gitu. Ini kan luar biasa. Itu orang kaya yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi itu harus benar cara memahaminya. Ya, jadi kemudian masuk surga dihisab semuanya, dan ini lama banget. Lama banget, sama seperti pengadilan dunia gambarannya, dan ini lebih dahsyat tentunya yang di akhirat. Sama dengan dunia, kalau ada orang berbuat jahat, ngabunuh, misalkan mutilasi, orang nu ningalina walaupun bukan keluarga, ketika menceritakan kronologinya, ketika apa gini kan, lamun di TKP teh sok aya rekonstruksi, ningali kumaha ngabunuhna, kumaha mencitna, kumaha motonganna, kan cecep kita itu benci. Bahkan pelakunya itu diciduhan. Karena jadi informasi publik, semua orang jadi tahu. Sama di akhirat.
seseorang itu akan dikuliti satu persatu secara publis, diketahui oleh orang lain perbuatan-perbuatan kita, yang gedenya, yang kecilnya, kebaikannya, keburukannya, kejahatan, semuanya, ya kan? Tapi ada satu orang yang rencepan dihisab oleh Allah, yang menghisabnya hanya Allah dan tidak disaksikan oleh siapapun. Kira-kira siapa? Nu jelas sigana lain orang raja pola ini ya. Amin, kita termasuk di dalamnya karena karakter ini terbuka untuk siapapun. Tapi punten Mbak, Bu, ini rahasia ya, jangan sampai bocor sama yang lain. Karena ini informasi mahal. Orang yang gak pernah menggunjing kesalahan orang lain, orang yang lepas dari gibah, inilah tingginya dosa lisan dan juga pahala karena kebaikan lisan seseorang. Itulah kenapa tujuan tadi saya muqaddimah itu dengan soal bulan-bulan, karena mulai dari Ramadan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, mulai dari sholat, saum, haji, semua tujuannya sebelum berbuat baik kepada orang lain adalah menjaga lisan seseorang. Ulah sembarangan ngomong jeung ngomongkeun. Sok dina haji kan, tidak boleh ropas, tidak boleh kasar, tidak boleh cawokah, tidak boleh ngomong yang jorok, yang kasar, yang nyinggung. Kemudian wala jidal, tidak boleh berdebat, tidak boleh bertengkar ya, walaupun sok ayah teh lamun suami istri sok ayah we masalah teh, padahal bukan karena orang ketiga loh Pak, bukan karena cemburu ayah orang katilu, enggak, padahal manehna nu haji teh duaan gitu, hantung mah parasea, padahal gigireun Masjidil Haram gitu, ada aja. Karena itu hati-hati nih, kasih tahu pada yang haji nanti kalau ke sana tahan, harus tahan emosinya biar hajinya mabrur ya, jangan ngambek, jangan parasya, nanti aja di raja pola tos beres ya, anger gitu ya kan. Tidak boleh rofa, sama dengan saum juga rusaknya dengan lisan, sama dengan sholat gitu, sama ya, ibadah mahdoh, koneksi dengan Allah rusak kalau koneksi kita dengan manusia jelek ya. Ada yang sholatnya rajin ke masjid tapi goreng ke tetangga, tapi ada yang baik sama orang lain, gampil teh upami diinjeman duit teh gitu ya, bager we kabatur teh tapi tara sholat. Yang mana yang lebih utama? Tidak ada pilihan yang ketiga. Yang sholat, yang bager, hese begitu teh, ya kan? Dua-duanya punya resiko nerakawi ini, berpotensi masuk neraka, dua-duanya. Dan ini nggak boleh dipisahkan. Pentingnya kita hablum minallah, membina koneksi dengan Allah dan membina hubungan dengan manusia. Penting dua-duanya. Ya, tidak boleh dipisah-pisahkan. Mungkin anu sholat walaupun koret jelek juga. Karena nanti sholat akan jadi kambing hitam, ngaji wejeng ngaji, hari ngomongkeun batur meni pangmonyongna, mending kene abi tara ngaji ngomongkeun batur oge, gitu. Jadi tidak ada yang sempurna, tidak ada yang sempurna. Disinilah perlu saling menasehati satu sama lain. Ya, jadikan bahwa orang yang ngaji itu contoh, teladan. Yang ahli sholat itu harus menjadi teladan utama bagi yang lain. Karena itu perbaiki di masjid, perbaiki hubungan juga di luar masjid. Dua-duanya penting karena diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian sulatum minal awalin, banyak sekali dari kaum terdahulu. Informasi awal ada 70.000 orang dari dulu zaman Rasul sampai sekarang yang masuk surga PPIP. Dan rombongan ini langsung dipimpin oleh Rasulullah SAW. Ada berapa semuanya? 70.000 orang. Apakah banyak atau sedikit? Sedikit ya. Dari zaman dulu kan udah miliaran, udah jutaan orang hidup. Ternyata cuma 70.000
orang. Kita lihat apakah jumlah ini bisa ditawar, ya, atau rada sing rada meusan, ya Allah, mudah-mudahan, ya kan, biar ada kesempatan buat kita yang sekarang nih. Dan ini kabar buruknya lagi, sulatum minal awalin, dari 70.000 itu sebagian besar dari orang terdahulu, wa qalilum minal akhirin, dan sedikit sekali dari umat Islam belakangan. Dari umat Islam yang saat ini salit banget. Jadi kumaha Pak, Bu? Masih ingin dibahas itu ya? Asa beuki leutik hate kabelah teh. Asa rada curiga gitu. Asa asup moal. Kudu asup. Kudu yakin kita mah. Ya diajarkan keimanan itu kan biar yakin, cuman harus ada tarekahnya, harus ada polahnya, harus ada usahanya. Ya, so kalau memang kita pengen tujuan hidup kita ke Jakarta, ya apapun perbekalan kita harus dimaksudkan untuk ke Jakarta dan naik bis yang ke Jakarta. Jangan sampai kemudian kita tuh berbekal dan lain sebagainya terus naik bus ke Garut misalkan. Kan salah jalan. Maksud saya apa? Ada orang-orang yang sudah merasa bahwa cukup ku Islam ge asup surga gitu. Tapi misalkan tara salat, ninggalkeun saum, banyak maksiat, ku Islam ge da ceuk ustad ge ku syahadat cenah udah pintu surga mah. Ya betul itu, tapi harus ada tindak lanjutnya. Ya, harus ada tindak lanjutnya. Karenanya nanti ada yang masuk surga dengan hisab, ada yang masuk surga dengan azab. Jadi disiksa dulu, dan ini hadisnya juga panjang, hadis sahih riwayat Bukhari. Itu Imam Bukhari dijelaskan bahwa mereka yang terakhir keluar dari neraka adalah mereka yang terakhir masuk ke surga. Setelah itu surga ditutup untuk selama-lamanya, neraka ditutup untuk selama-lamanya, dan tidak ada transferring di antara keduanya, tidak ada perpindahan lagi. Ya kan? Yang di surga abadi dalam kenikmatannya, yang di neraka abadi dalam kesengsaraan dan siksaannya. Nanti yang terakhir dikeluarkan itu sudah dalam keadaan gosong, geheng, dan di dahinya sampai dicap, distempel, orang ini terakhir keluar dari neraka dan terakhir masuk ke surga. Makanya pas masuk teh, Pak, alumninya, mohon alumni, ya, jadi mengenaskan. Dan jangan pernah sekali-kali menentang neraka sebagaimana orang Yahudi walau sebentar. Kalimat illa ayyam ma'dudat, paling disiksa oge taat ka Muhammad mah paling cuma beberapa hari sajalah. Dan kita mah taat sama Musa, kata yang gitu. Itu kata orang Yahudi itu. Makanya kalau paling cenah kana neraka ge sakedeung. Enggak boleh begitu. Ya kan? Kita tentu saja menginginkan yang masuk surga tanpa disiksa dan bahkan tanpa dihisab. Dan ini yang PPIP tadi. Ya, siapa mereka orang-orang yang masuk surga dengan diazab di neraka terlebih dahulu? Di antaranya adalah orang-orang fasik. Orang fasik itu ya menzalimi dirinya sendiri, melakukan dosa besar. Muslim tapi melakukan dosa besar. Dan dosa paling besar dalam hidup seseorang adalah meninggalkan sholat. Dan ini jauh lebih besar ketimbang maksiat, zina, ngerampok, dan juga yang lainnya. Meninggalkan sholat. Ya, nah ini yang harus kita pegang tuh. Kalau seseorang itu rajin sholatnya, insya Allah. Karenanya Bapak Ibu yang punya anak-anak dan lain sebagainya, saya juga sering pusing. Ya, kumaha sih ngarah anak soleh, ngarah anak taat, ngarah anak nurut. Satu aja nasihatnya. Teh, kade poho sholat, gitu aja satu. Ini yang diajarkan orang tua kita dulu. Kalau orang sudah ingat sholat, pasti ingat sama Robnya. Ingat ke masjid, tempat sujud, tempat curhat, tempat minta bantuan sama Allah. Dan dikumpulkan dengan siapa? Dengan orang-orang baik. Di masjid itu orang-orang baik. Ya, semuanya orang-orang baik. Kecuali anu sok maling sendal, itu bukan orang baik. Itu pengecualian aja itu. Ya kan? Tapi rata-rata adalah orang baik, ahli surga insyaallah. Ya, nah itu akan dikumpulkan dengan orang baik. Makanya hidup aja pengen dikumpulkan dengan orang baik, apalagi nanti watawaffana ma'al abror, dan wafatkanlah kami nanti dengan orang-orang yang baik juga. Ya, nah itu. Jadi cukup kalau nasihat, teh
Jangan lupa sholat, jangan sampai ninggalin sholat. Yang kedua, jangan sampai lupa bacaan Al-Quran. Ya, nah itu diantaranya Bapak Ibu sekalian. Tapi katanya ada juga yang masuk ke surga tapi ke neraka dahulu, yaitu bapak-bapak yang masih suka merokok katanya. Ya, jadi itu bakal ke neraka lah. Sahabat pas di akhirat masih mamawa rokok, cina gitu. Tapi posene ya pas nanyain di mana, di neraka, akhirnya pas nyenget kunclung berenang gitu ya. Nah itu ya, itu yang guyonan para kiai aja ya. Jadi yang jelas tetap sebagai muslim kita harus jaga komitmen keislaman kita, jangan sampai jauh dari petunjuk ya Al-Qur'an. Wa qalilum minal akhirin, dan sedikit sekali ala sururim mauduna, mereka itu berada di pan yang bertahtakan emas dan permata. Jangankan cangkir, jangankan gelas, jangankan kaf, jangankan piring dan yang lainnya, di pannya aja itu bertatakan emas dan permata. Karena emas dan permata itu memang Masya Allah keindahan yang utama. Karena itu Bapak Ibu sebagai umat Islam jangan diharapkan di sini ya, jangan diharapkan di sini, gak usah beli cup emas gitu ya untuk minum tuh, cangkir emas dan lain sebagainya. Kenapa? Mahal, itu masalahnya ya. Nah, memang tidak boleh kita berlebih-lebihan, ya kan, nggak boleh pakai sutra ya dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kebahagiaan kita tertunda, dipending nanti. Kita mah nanti di akhirat aja. Biarkan orang-orang kafir yang sekarang menikmati, karena kebahagiaan mereka itu puncaknya di mana? Di dunia sebelum mati. Gitu. Ya, jadi kita mah nanti di sana bertatahkan emas, muttaqiina 'alaiha mutaqabilin, mereka bertelekan sambil berhadap-hadapan. Jadi beristirahat santai nanti di surga. Di sini waktunya capek, lelah, dan saya bilang mungkin banyak orang berpikir bahwa kita tuh capek pada masa kerja aja, pas dagang, pas budak kerla leutik, kayak geus gede mah radarine, beuki gede, beuki lelah, beuki capek. Ketika sudah pensiun juga beuki terus capek, terus we ibadah, terus we ada masalah. Itulah ya disebut dengan manusia ya, yang disebut dengan manusia yang penuh dengan ujian sampai akhir. Karena istirahat kita adalah setelah kematian kita. Ya, dan itu adalah gerbang awal dari menghasilkan apa yang pernah kita ikhtiarkan selama di dunia. Nah, tadi ya, siapa saja orang-orang yang kemudian masuk surga tanpa hisab, tanpa azab itu, ini dalam hadis Husain bin Abdurrahman dijelaskan, kuntu inda Sa'id bin Jubairin, saya pernah berada di rumah Sa'id bin Jubair, faqala, maka beliau berkata, Husain ini, ayyukum ra'al kaukaballadzi inqadha al-barihah, siapa di antara kalian yang pernah lihat bintang jatuh kemarin? Qultu ana, saya, kata Sa'id. Summa qultu, kemudian aku mengatakan, amma inni lam akun fi sholatin, tapi sekalipun aku bangun malam itu, aku tidak sholat malam. Aku terbangun itu walakinni ludigtu, karena aku diserid kala jengking, disengat kala jengking. Qala pamadza sonata, terus kamu tahu diserid kala jengking itu apa yang kamu lakukan? Qultu istarqaitu, aku minta diruqyah. Aku minta diruqyah, didoakan seseorang. Qala pamahamalaka ala dzalika, emang boleh gitu diruqyah? Apa dalilnya? Gitu. Kata Husain itu. Aku berkata, hadisun hadasana Sya'bi, adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Asy-Sya'bi, dan itu adalah la ruqyata illa min ainin au humatin. Tidak ada ruqyah kecuali dari penyakit ain dan demam panas. Dan akhirnya Husain bin Abdurrahman mengatakan, ahsana manintaha ila masami'a, begitu indah apa yang kamu amalkan dengan apa yang kamu dengar dari Rasulullah SAW. Ini segmen yang pertama. Kenapa tiba-tiba lihat bintang jatuh? Bintang jatuh itu apa? Komet ya. Itu jadi Sa'id suatu malam terbangun dan melihat
Komet itu, oh berarti dia sering bangun malam, berarti osok sholat malam, rajin sholat malam. Makanya ada keterangan, tetapi walakin nilam akun fi sholatin, tapi waktu malam itu aku nggak sholat kok, walaupun bangun dini hari gitu. Tapi aku itu bangun kenapa? Karena diseret kala jengking. Apa pesan moral dari ini? Bahwa para sahabat selalu jujur dan tidak mau sedikit pun menampakkan kebaikan di hadapan orang lain. Karena itu banyak di antara kita agar dimuliakan sebagai kiai, sebagai ustadz, sebagai wali, sebagai habaib misalkan, ya kan? Kita lebih-lebihkan, pakaiannya beda ataupun apa segala macam. Nggak mau. Para sahabat itu nggak mau menampak-nampakkan itu secara berlebihan. Tetapi umat ini juga bukan berarti bahwa ustadz juga harus ngoboy gitu ya. Karena di kebiasaan di kita juga banyak ya kemudian ngoboy tidak pada saatnya. Dulu saya juga beranilah udah orang khutbah Jumat walaupun misalkan nggak pakai kopiah, karena buat apa gitu menampakkan kesolehan depan orang lain. Salah, itu nggak pada tempatnya. Ketika saya dengar di Madura itu bahwa orang yang nggak pakai kopiah ketika misalkan santri dia kiai, berarti dia itu benar-benar menghormati ilmunya, menghormati kepalanya. Ini perspektif tradisi, perspektif budaya, bahwa orang itu memang benar-benar menghormati keilmuannya. Seperti orang mau sholat, sah gak pakai kaos partai? Sah kan? Apun anu ditukangin Allahu Akbar coblos nomor gitu ya. Karena kan ningali gitu. Yang penting kan nutup aurat. Betul gak? Yang penting nutup aurat. Apalagi misalkan dia tidak punya pakaian yang lain. Tetapi yang lebih utama adalah mereka yang mempersiapkan diri. Khudzu ya khudzu zinatin. Jadi ambillah perhiasan yang terindah, pakaian yang baik ketika kamu mau hendak sholat gitu loh. Jadi khudzu zinatakum inda kulli masjidin. Jadi ambillah pakaianmu ya yang terbaik, ya kan? Nah itu yang persiapan. Ya, tetapi jangan juga berlebih-lebihan. Misalkan pakai tasbih, kalung tasbih biar disangka orang yang ahli berzikir. Ya, bukan kalung tasbih aja, misalkan di jarinya juga ada tasbih digital gitu ya. Ngomong tadi gini-gini udah. Ya, biar kelihatan ahli zikir. Boleh silakan, nggak apa-apa. Boleh silakan pakai tasbih digital, Bu. Tahu kan ya? Yang diselapkan di dia gitu kan biar tahu. Silakan hitung karena zikir yang sebanyak-banyaknya itu bagus. Tanpa harus ada batasan-batasan tertentu, kecuali memang ada dalil yang membatasi. Silakan aja. Cuma yang terbaik tetap zikirnya bil anamil, dengan jari, dengan tangan kita sendiri. Kenapa coba? Biar jadi saksi di akhirat nanti. Dalilnya apa? Lagu Krisye. Saat tangan dan kaki bicara. Ya surat Yasin itu. Ya kan? Nah itu, jadi Masya Allah, biar tangan itu dan kaki itu bicara nanti. Di saat mulut kita tersumbat tidak bisa berbicara. Jadi nanti ini yang lebih baik. Itu yang pertama. Kemudian dua, rewelnya sahabat ketika mengamalkan satu perbuatan, ya itu selalu nanya dalil. Dalilnya apa? Dalilnya apa gitu. Apa Rasul pernah mengajarkan gitu ya? Bukan santri aja, ini seluruh umat Islam kalau ingin bertanya soal ibadah, terutama ibadah mahdoh, itu tentu saja harus tahu bagaimana petunjuk Rasulullah SAW. Emang boleh gitu di ruqyah? Aku pernah mendengar bahwa Rasulullah SAW memperbolehkannya, ya kan? Nah ini dalilnya. Kemudian yang ketiga, la ruqyata illa min hainin aw mumatin, bahwa tidak ada ruqyah kecuali dari penyakit ain. Penyakit ain itu penyakit mata ya, penyakit karena tontonan sehingga jadi tuntunan. Terutama banyak nonton jabatan tinggi orang lain, kekayaan orang lain dan lain sebagainya sampai kita terpengaruh. Ya, karenanya hindari dan jangan selalu banyak tontonan karena itu bisa jadi tuntunan. Apalagi ningali kekayaan orang lain gitu ya, yang pamer-pamer kan sekarang banyak banget gitu. Ya, dan itu silahkan aja mau pamer, cuman jangan kita tonton gitu. Semakin banyak kita tonton maka mereka semakin menjadi-jadi udah. Ya, dan Masya Allah saya juga mengamati ya di beberapa
medsos dan lain sebagainya ini bisa merusak akidah dan juga bisa merusak gaya hidup kita. Tetapi ada juga keluarga-keluarga yang memberikan konten-konten terbaik. Saya kemarin baru baca itu ternyata ada satu keluarga yang penghasilannya sampai 114 miliar per tahun. Itu orang itu jauh, bukan artis, bukan apa, keluarga, tapi kontennya bagus gitu. Mainan, bagaimana cara ngajak main anak dan akrab dengan keluarga dan lain sebagainya. Itu orang Bogor tuh. Ada orang Bogor apa Cianjur gitu. Ya itu sampai segitu. Setahun dari konten itu, saya bilang, ini bagus nih. Nah, kenapa saya harus tahu hal-hal yang seperti ini? Saya sadar bahwa anak-anak juga adalah anak-anak kita yang sekarang itu kaum rebahan, terus resep, scrolling gitu. Ya kan, resep kan, ngali-ngali dan lain sebagainya. Maka tontonlah yang bermanfaat. Boleh nonton, asal yang bermanfaat. Ya, yang bisa ada feedbacknya, ada bekal buat nanti di akhirat, di dunia ini. Kemudian Bapak Ibu sekalian, Ibnu Abbas juga meriwayatkan, masih sambungan dari tadi, dari Nabi SAW, uridat alayyal umam, ditampakkan kepadaku umat-umat, wara'aitun nabiyya, maka aku melihat seorang nabi masuk ke surga, wa ma'ahu ruhait, bersama rombongannya. Ar-ruhait itu rombongannya berjumlah 3 sampai 9 orang. Sedikit apa banyak? Sedikit apa banyak? Nabi pengikutnya cuma 9 atau 10 orang. Itu masih penting. Dan Nabi juga melihat, wan nabi wa ma'ahu rajul wa rajulan. Nabi juga melihat ada seorang nabi bersama 1 orang dan 2 orang pengikutnya. Ini lebih sedikit lagi. Wan nabi laisa ma'uhad, dan ada seorang nabi yang masuk surga sendirian. Ngageleung nyalira. Teu aya nu nyarengan, enggak ada pengikutnya. Ya. Ini apa artinya? Kemuliaan, kebenaran tidak ditentukan oleh kebanyakan. Yang banyak belum berarti tentu benar. Maka berbahagialah kalau kita misalkan mengikuti Al-Quran dan Sunnah walaupun sedikit. Karena apa yang diamalkan oleh banyak orang belum tentu itu adalah kebenaran. Bisa dipahami Bapak Ibu? Kan jangan ketika mengamalkan ada batur ge ngaramalkeun, batur ge ngaramalkeun, enggak boleh. Ya, apa dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah? Maka itulah yang kita ikuti dan akan selamat walaupun sendirian. Ya, jadi tidak ditentukan oleh jumlah followernya berapa pengikutnya, ya kan? Nah, karena yang menentukan siapa pemenang yang terbanyak, ya, kalau misalkan yang disebut pemenang itu adalah yang terbanyak, itu disebutnya pemilu, bukan hisab itu. Yang disebut hisab itu kalaupun benar walaupun sendirian, maka dia masuk surga. Nah, itu yang jadi apa namanya? Yang jadi pesan yang terpenting, pesan inti dari kasus ini. Kemudian idrupi ali sawadun azim. Kemudian aku melihat rombongan yang begitu hitam, banyak, saking banyaknya. Fadonantu annahum ummati. Nabi sudah rada GR, itu umatku. Tetapi fakilali, dikatakan kepadaku, hadza Musa alaihissalam. Ini adalah rombongan Nabi Musa alaihissalam. Ini adalah bukti bahwa rombongan Nabi Musa termasuk yang terbanyak selain Rasulullah SAW. Tapi yang paling banyak nanti rombongan Rasulullah SAW. Ya, di antara tanda yang kemudian banyak mereka, tanda yang membedakan antara rombongan Nabi Musa dengan Rasulullah SAW adalah nanti di akhirat gurun muhajjalin, wajahnya itu bercahaya, kelihatan nih non marah mai gitu, cara raang itu si wajahnya itu, ya kenapa? Bekas berwudu. Ya, jadi gurun muhajjalin itu yang disebut ada tanda di dahinya itu nanti di akhirat. Ya, jadi jangan sampai diartikan oh berarti yang ada tandanya itu ahli wudhu, ahli sholat gitu ya. Terutama katanya ada hitam di jidatnya dan lain sebagainya. Ya kalau hitam ya nggak apa-apa, berarti memang sering bersujud dan berdoa. Jangan diheureyan gitu, jangan dilecehkan, nggak boleh. Udah mungkin dia memang ahli sholat. Tapi kalau yang nggak hidung tapi bapak rajin sholat, udah dikosok-kosok karena karpet udah gitu. Itu ada yang hidung gitu, ngarah ya nggak usah. Ya, nggak usah. Yang terpenting nanti terbentuk dengan sendirinya. Yang jelas, kalau Anda ahli sujud, maka akan bercahaya nanti di akhirat.
dan termasuk rombongan yang besar yang dipimpin oleh Rasulullah SAW. Nah, ketika sudah rombongan Nabi Musa, undur ilal ufuk, lihat ke ufuk yang lain, lihat ke bukit yang lain, lihat ke bukit sana, bukit kanan, bukit kiri, bukit sebelah atas, dan bukit sebelah bawah. Fa idza sawadun azimun, ada rombongan manusia yang begitu banyak. Nah, pakila li hadhihi ummatuk, inilah umatmu, kata Allah. Wa ma'ahum, dan bersama mereka sab'una alfan, 70.000, yadkhulunal jannah, mereka masuk surga, bigoiri hisabin wala azabin, mereka tidak dihisab dan juga tidak diazab. Dalam hadis riwayat Ahmad itu ditambahkan, ternyata alhamdulillah bisa ditawar. Dari 70.000 itu ada di setiap kelipatan 1.000 ditambahkan 70.000 orang lagi. Dari 70.000 itu setiap kelipatan 1.000 ditambahkan 70.000 lagi. Jadi pas 1.000 ya berarti 1.000-nya seberapa? 70 kan? Kali 70.000 jadi berapa? 4,9 juta tadi dihitung ngarah teu kapiheulaan ku jamaah ya. 4,9 juta. 4,9 juta orang. Ya, dan ini angka nominal memang. Ya, udah kalau memang disebutkan nominalnya ya sebutkan aja. Ya kan? Dan ini hadis riwayat tambahan riwayat Imam Ahmad. Dan ini masih lumayan gede. Banyak? Sedikit tetap dibanding sampai sekarang banyak. Udah banyak, makin banyak atau yang ini gitu. Tapi yang terpenting bukan nominalnya, bukan angkanya, lihat nominasinya. Biar kita jadi nomini pemenang penghargaan yang ini. Siapakah mereka? Maka setelah memberitakan itu, Rasul kemudian masuk ke rumah. Dan tiba-tiba para sahabat ramai ngomongkeun sahanya nu 70.000 orang itu. Lalu para sahabat menduga-duga, mereka menduga alladzina wulidu fil Islam walam yusyriku billah. Mereka mungkin adalah orang yang pertama masuk Islam dan tidak pernah syirik. Kemudian ada juga yang menyangka bahwa mereka itu adalah orang-orang yang selalu bersama dengan Rasulullah, bersahabat dekat dan membersamai Rasulullah. Beres dari rumah, Rasulullah keluar. Naon sih? Gara raneng kieu lagi ngepoin apa sih? Itu ya Rasulullah tentang yang 70.000 orang itu. Nah, inilah kepo tingginya para sahabat itu ngepoin akhirat. Siapa sih pemenangnya? Biar apa? Biar jadi orang itu. Ya, bukan ribut ngepoin ijazah atau yang lainnya. Jadinya itu nggak penting. Udah. Ya kan, mending udah ngepoin siapa ahli surga udah. Walaupun kita mungkin dicemooh surga we, si garek jadi ahli surga unggul. Amin dina hareupeun monyong teh kudu dibalas udah. Beres we, jangan dibalas. Nyokot teh batu. Pinggang we nu kitu mah. Ya karena memang harapan tertinggi seorang mukmin enggak ada lagi surga. Wa qina adzabannar, dan jauhkan dari api neraka. Nah, akhirnya kata Rasul, bisa jadi Rasulullah ketika ke rumah itu nerima wahyu. Jadi Rasulullah juga gak suka sok tahu. Kalau ditanya para sahabat, kalau belum turun wahyu yang nyebut gak tahu. Itu tingkatan Rasul. Makanya kalau ada tingkatan ustadz, kiai atau mubalik ketika ditanya karena malu sama jamaah kemudian sok tahu, gede dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Rasul aja itu sampai kadang bukan sehari 2 hari kalau belum ada jawabannya nggak jawab Rasul mah. Nunggu wahyu. Nah ini penderitaan Rasulullah. Makanya kita itu kalau yang sekarang umatnya, kalau ngapa-ngapain tanya dalilnya, tanya petunjuknya. Bagaimana Rasulullah SAW mengamalkan? Karena Rasul itu nunggu lama. Bahkan sampai ada turun ayat, turun jawaban setelah 6 bulan coba. Dan yang sedihnya, Rasul itu tidak keluar-keluar karena takut ditinggangan, dilemparin dan diomongin. Ya, punten ya Pak, Bu, ini jangan tersinggung ya. Dari dulu sampai sekarang ternyata nu tukang ngomongkeun teh bapak-bapak, Pak ibu-ibu. Katingali bapak nasieun dicarekan di imah, katingali memang ibu-ibunya gak mau ngaku. Seorang perempuan yang tukang kritik, tukang komen, tukang nyinyir. Dan itu siapa namanya? Istrinya Abu Lahab, bibinya sendiri. Ya, Ibu Lahab.
istrinya Abu Lahab. Ya kan, Ummu Jamil binti Haura. Itu yang ngomongin tuh sampai Nabi gak keluar 6 bulan. Ya, Nabi beberapa hari gak keluar karena takut dilemparin jarinya sampai doang. Itu untuk apa? Keluar turunnya surat Ad-Duha, jawabannya. Ya, ini Masya Allah kalau lihat perjuangan Rasulullah yang seperti itu. Kemudian keluar, ngomongin apa sih, lagi ngepoin apa, ini ya Rasulullah tentang 70.000 orang itu, sifat-sifatnya kayak gimana? Ada 3 kata Rasulullah SAW. Humul ladzina la yarkun, mereka yang tidak pernah diruqyah, wala yastarkun, dan tidak pernah minta ruqyah. Kemudian yang kedua, wala yatatayyarun, tidak pernah tiaroh. Tiaroh itu mengundi nasib sial atau untung. Kemudian yang ketiga, wa ala rabbihim yatawakkalun, mereka itu senantiasa tawakal kepada Robnya. Yang pertama, Ustaz tadi kan masalah tentang ruqyah. Kenapa ini orang yang tidak, justru orang yang tidak diruqyah dan diminta diruqyah? Ini maksudnya adalah ruqyah itu boleh, Pak. Ruqyah itu boleh, mau meruqyah diri sendiri atau diruqyah orang lain. Bahkan ruqyah itu syar'i, karena bahasanya juga udah bahasa hadis. Ruqyah itu artinya apa? Doa, minta kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman hati-hati dengan ruqyah alternatif. Nah ini pakai mediasi, misalkan pakai apa. Demi Allah, jangan pernah tertipu ke dukun. Ya kan? Ke dukun-dukun itu yang sekalipun berbungkus kiai, mereka itu seperti baca ayat-ayat Al-Quran, tapi percayalah, pertama ngomong pasti baca mantra-mantra mengundang jin dan setan. Pasti itu, cuman tidak diperdengarkan. Yang diperdengarkannya ayat kursinya, misalkan kulhunya yang diperdengarkan. Itu hati-hati. Ya, berobat misalkan dengan apa gitu ya. Dan ternyata yang banyak pengobatan alternatif itu di Tasik. Ini hati-hati ini. Ya, kalau yang kaharti seperti apa? Yang mijit pakai itu refleksi, bukan akupresur gitu. Yang gitu-gitu itu silakan. Kalau nggak ada mediasi yang macam-macam nggak masalah. Cuman hati-hati, jangan diruqyah dengan sesuatu yang mengandung kesirikan. Yang kedua, wala yatatayyarun, tidak pernah tiaroh. Tiaroh itu mengundi nasib seseorang dengan perilaku burung. Dulu orang Arab, kata Ibnu Qayyim itu, jika mau berangkat kerja, dia itu mengundi dulu. Berangkat apa enggak? Itu lewat burung merpati. Kalau burungnya terbang ke sebelah kanan, itu disebutnya sa'i. Kalau terbangnya ke sebelah kiri disebut bari. Kalau terbangnya ke depan lurus disebut nati. Kalau terbangnya ke belakang disebut qoid. Itu ya qoid pakai D, qoid. Jadi dia agak itu. Kalau burungnya nggak terbang, qoid itu mah paeh udah. Ya. Nah ini kalau burungnya terbang ke kiri, mereka gak berangkat. Ulah ini moal piuntungan, maneh bakal cilaka. Suka gak ada di antara kita yang seperti itu sekarang? Banyak itu yang terkena dengan mitos tekaup ngadenge manuk sirit uncuing apa ya? Bahasa Indonesia naon sih eta manuk eta? Ya kan, wik, oh berarti bakal aya nu maot. Padahal tiap poe ge aya nu maot mah. Cenah-cenah usah da sok bener, ya itu karena dibenarkan, karena dipercayai. Karena itu kalau tidak ada dasarnya, jangan pernah dipercayai karena bisa merusak keimanan. Sampai ke erek ini gawe pas erek make helm aya tai japati karena ngecelak karena non karena sampean ngecelak karena mastaka bener ceret, waduh gawat ieu mah. Tanda-tanda bau, hanya bau mandi deui mah. Kadang-kadang begitu orang kalau lagi labil keimanannya pasti begitu itu, percaya yang begitu. Enggak, yang menentukan takdir baik dan buruk hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Percaya itu. Kemudian wa ala rabbihim yatawakkalun, dan hanya kepada Allah lah senantiasa bertawakal, meminta, berikhtiar, dan juga menerima hasil. Tidak benar kalau ada peribahasa bahwa usaha tidak mengkhianati hasil. Bohong. Nggak ada. Bahkan usaha kadang-kadang juga tidak sesuai dengan ekspektasi, tidak sesuai dengan hasil yang kita inginkan. Karena itu hasil yang kita terima saat ini itulah yang Allah kehendaki. Penting untuk menerapkan iman yang benar dalam hati dengan husnuzon sama Allah Subhanahu Wa Taala. Pas saja. Itu
itu saja yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentu saja mudah-mudahan Bapak Ibu sadayana sehat walafiat ya, istiqomah terus dalam kebaikan dan ketaatan sampai kemudian kelak masuk surga bersama keluarga besar, bersama orang-orang yang kita cintai. Ya, terakhir sebelum ditutup, barangkali ada yang mau ditanyakan dari ibu-ibu? Tidak ada? Dari bapak-bapak? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, itulah yang saya harapkan. Tutup saya dengan doa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair pada Ustaz Yusuf Burhanuddin.